Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qabla istimrari ta'limina hadzal masa'a, hayya bina nabda bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana 'uluman nafi'atan wa fahman jayyidan daqiqan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa nakhussu khususan ila kitab فتح المنان وصفحات في علوم القراءات وجميع مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan pembahasan halil masahiful uthmaniyatu tashtamilu 'alal ahruf as-sab'ah amla. Kemarin baru sampai pada pendapat yang pertama disertai dengan sanggahan terhadap pendapat tersebut, yaitu pendapatnya At-Tabari, At-Tahawi, Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Bar, yang mana menyatakan annaha la tashtamilu illa ala harfi Quraisyin faqat. Sekarang zahaba jama'atun ya. Tapi sebelum itu saya punya hutang, yang hutang itu sudah tertunda lama. Balik prei. Ya, pas berapa kali itu 2 kali ada acara di sini. Nggih, monggo Mas Usman. Ini pas pembahasannya Mushaf Utsmaniyah. Alhamdulillah Usman sudah berada di tengah-tengah kita. Mana mushafnya? Bapak, Mushaf Utsmani. Mushaf kan Musa Usman. Ya nggak apa-apa, ini kita bahas sekilas. Dari kemarin itu saya memberikan pemantik terkait dengan apa kemarin itu? Tapi yang ingin saya garis bawah itu yang ketika Ifrit mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, itu ya. Lalu di surah Al-Qasas ayat 26, inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Al-qawi dan al-amin itu maknanya adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nah, itu seperti apa? Lalu apa kaitannya dengan ungkapan Ifrit yang mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, untuk meyakinkan Nabi Sulaiman agar dia diberi kesempatan untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Tapi kemudian qala alladzi indahu ilmun minal kitab, ada yang lebih cepat, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Nah, saya itu pernah angan-angan begini, al-qawi al-amin. Jadi kalau saya ke Al-Qasas dulu aja nggih. Ayat ini kan bicara mengenai mengkisahkan tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumil zalimin. Itu dimulai dari ayat sebelumnya. Jadi Nabi Musa itu mendapat informasi dari seorang laki-laki, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Kalau dalam surat Yasin waja'a min aqsal madinati baru rajulun, baru fa'il dari ja'a di belakang. Salah satu hikmahnya mungkin sudah banyak yang tahu, karena rajul itu kan nakiro.
Tapi rojul yang dimaksud dalam Al-Qasas dan dalam surah Yasin itu rojul yang berbeda. Maka itu dibalik. Karena tidak dalam satu waktu penyebutan nakiro. Tapi kalau nakiro disebutkan 2 kali dalam satu konteks, maka itu sudah pasti berbeda. Ini kan konteksnya jauh, konteksnya berbeda tempat, sehingga dibalik takdim takhirnya itu. Ini dari sisi keindahan, dari sisi balaghahnya, takdim dan takhirnya. Nah, qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk. Wahai Musa, para pembesar negeri ini sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Termasuk itu perintahnya Fir'aun. Fir'aun itu marah besar ketika ada orang Kipti yang dibunuh oleh Musa, tapi Musa tidak sengaja. Ya. Lalu ini menjadi cara Fir'aun, menjadi satu kesempatan bagi Fir'aun untuk kesempatan mateni Musa, ono alasan nih. Karena dia telah membunuh orang Kipti tadi itu. Maka nasihat dari si rojul ini yang menyampaikan informasi kepada Musa, fakhruj inni laka minan nasihin. Keluarlah dari kota ini, keluarlah dari Mesir ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberikan nasihat kepadamu. Akhirnya Musa itu terusir dari Mesir itu. Fakharaja minha khaifan. Khaifan itu dalam kondisi rasa takut. Yatarokob. Sekaligus dia ini yatarokobu itu senantiasa waspada. Yatarokobu itu kan qorib, itu kan dekat. Kalau yatarokob itu koyok-koyok ono sing ngawasi, ono sing dekati kan gitu. Jadi waspada dia. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Wes. Iki mau langsung ke Al-Qawiyul Aminnya apa runtut dulu ceritanya? Runtut dulu ya, enggak apa-apa ya. Cek lengkap, enggak terputus nanti enggak enak ini. Lalu Musa ini meninggalkan Mesir itu sesungguhnya dia ini tanpa tujuan dan tanpa arah. Terus pokoknya yang penting melayu dalam kondisi khaifan yatarokob. Quran menggambarkan begitu. Khaif itu takut lalu waspada, ojo-ojo ono sing ngikuti saya. Pokoknya wis gak ngurus liyane sudah. Ini dalam kondisi tidak bawa apa-apa karena Musa itu dalam kondisi terusir. Gak sempat golek ATM. Zaman itu kalau ATM nih. Ya gak iso mampir nang Indomaret enggak nggo duit barang. Ya. Akhirnya walamma tawajjaha tilqa Madian. Ternyata dia ini menuju ke sebuah negeri namanya Madian. Madian itu termasuk nama salah satu putra Nabi Ibrahim. Yang Madian itu adalah kakeknya Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Ibrahim itu menikah 4 kali sesungguhnya. Pertama punya anak namanya Ismail, itu istrinya namanya Hajar. Dia adalah seorang budaknya Saroh yang dihadiahkan kepada Ibrahim. Punya anak Ismail di usia 86 tahun. Setelah itu kembali ke Saroh, Hajar ditinggalkan di tanah Hijaz. Saroh kemudian punya anak di usia 90 tahun lebih, Ibrahim sudah 120 tahunan. Selisihnya cukup lama dengan Ismail. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lalu kemudian punya anak namanya Ishak di usia Ibrahim 120 tahun. Kemudian Sarah wafat di usia 127 atau berapa itu. Kemudian Ibrahim menikah lagi. Lah menikah itu kemudian termasuk punya anak namanya Madian. Lalu Madian itu menjadi nenek moyang di suatu daerah itu. Maka disitulah negeri itu juga disebut dengan negeri Madian. Jadi orang dulu itu begitu. Ya. Lalu kemudian di Madian itu, Madian ini termasuk di dalamnya ada nabi namanya Syu'aib. Walamma tawajjaha tilqa Madian, dia berdoa Nabi Musa ini. Qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin dan membimbing aku ke jalan yang benar.
Jadi masuk ke Madian dalam kondisi terusir karena takut mau dibunuh oleh Fir'aun dan pembesar-pembesar orang Kipti tadi itu. Dia ini hanya memohon kepada Allah dalam kondisi ya jenenge wong terusir ya, gak duwe apa-apa. Sampailah dia walamma warada ma'a Madyana, sampai di sumber air di daerah Madian itu. Tiba-tiba wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ini sudah banyak kisah yang sampean sudah hafal cerita ini sebenarnya. Tinggal kita memetik ibrohnya, fa'tabiru ya ulil absornya ini. Wa wajada min dunihi mumra'ataini tazudan. Nabi Musa itu kondisinya kan sudah apa istilahnya ya? Soro itu apa? Bukan berkecukupan, kondisi susah. Tapi yang patut kita catat, dia ini tidak kemudian hanya ngurusi dirinya, tapi dia masih punya empati untuk bagaimana menolong orang lain. Dia lihat, ini kok ada kerumunan, bawa ternak, wong lanang gede awake, ono arek wedok, ini kok menjauh padahal bawa ternak. Kan ternak ini lalu kapan ini minumnya ini? Padahal di situ antriannya cukup panjang. Maka Nabi Musa itu bertanya, qala ma khatubukuma? Dijawab oleh dua perempuan itu, qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak dapat bisa memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu buyar. Kenapa kok kami berdua harus ke sini padahal kami ini perempuan? Karena ayah kami beliau ini adalah syaikhun kabir. Seseorang yang sudah sangat sepuh, sangat tua. Dan begitu. Apa yang dilakukan Musa? Fasaqalahuma. Jadi Musa itu punya empati kemudian menolong. Fasaqalahuma. Kemudian di ternak itulah diberi makan, diberi minum oleh Musa. Jadi kepada kedua perempuan itu yang bawa ternak tadi itu. Tapi setelah itu Musa itu tidak mengambil kesempatan. Kadang itu kan ada orang tuh nolong tapi punya kepentingan. Kamu kan sudah tak tolong, masa kan gitu. Wes gayanya macam-macam lah. Lalu minta imbalan. Musa enggak. Setelah dia menolong, padahal kondisinya ketika itu susah. Dia hanya fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Kan itu di padang pasir, lalu ada sumber, dikerumuni banyak orang. Setelah dia menolong, tugasnya selesai, dia enggak ngomong apa-apa, enggak minta imbalan apa-apa, dia kembali dia nyari tempat untuk berteduh. Ya. Thumma tawalla ila dhilli. Dia mintanya ke siapa? Ke Allah. Faqal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun. Itu aslinya susunannya Rabbi inni faqirun lima anzalta ilayya min khair. Tapi susunannya dibalik ini. Kenapa? Karena ini ada rahasia-rahasia tertentu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khair, baru fakir. Khobarnya inna itu di belakang. Bukan inni fakirun lima anzalta ilayya min khair. Belakangan. Artinya apa? Di endingnya itu Musa itu menekankan betul bahwa dia betul-betul fakir. Kan gitu. Lima anzalta ilayya min khair. Fakir ya Allah, kula niki fakir, sangat-sangat butuh. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Tapi kebutuhannya itu, ini fakirnya itu di endingnya itu, sehingga tekanannya itu di akhir itu. Kan begitu. Nah, lalu tiba-tiba Musa ini kan mintanya kepada Allah. Tiba-tiba dua orang perempuan tadi itu, putrinya Nabi Syuaib itu mendatangi Musa. Salah satunya, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah seorang di antara dua perempuan ini yang ditolong Musa tadi itu datang kepada Musa, tapi datangnya itu disifati dengan tamshi 'ala istihya. Nah ini. Jadi arek wedok iku nek ngadep nang arek lanang
itu harus dijaga bagaimana konteks tamsyi ala istihya. Bukan yang kan. Tapi harus dijaga ya apa sih tamsyi ala istihya iki ya sak pantese. Kan begitu. Ini etikanya dijaga betul itu. Dia menyampaikan qalat inna abi yad'u. Oh, ini halus sekali. Loh kalau kita pikir loh ya. Apa iya bapaknya ngerti? Apa Nabi Syuaib kan nggak tahu? Wong itu di padang pasir, zaman itu nggak ada WA. Kok moro-moro si putri ini, si anak perempuan ini bilang inna abi yad'uk. Kapan ngomongin Nabi Syuaib? Ini sebuah cara yang sangat halus etika seorang perempuan. Umpama ada cowok yang serius kesampaian. Umpama ini ya. Wes gak usah dijawab aneh-aneh. Salamnya bapak, sampean diutus ke rumah, nek anjane serius. Lu kan beres itu. Itu laki-laki sampean gitu kan, waduh itu maju mundur sudah. Waduh, iya apa enggak? Nek iya iku gak duwe pekerjaan. Lu lanang mesti dipikir ngono. Nggo ya apa? Tapi itu justru satu teskis, bentuk tes arek iki serius tak gak? Oleh ngomong tok ning ngarepe sampean gombal ya wake tunggale. Saya gak bisa dilukiskan dengan kata-kata wis umpama lah begitulah. Yes. Jadi pertama, wedok iku ya ojo apa istilah kalau orang Jawa kasarannya itu nyah-nyoh gitu ya. Ngomongi wong lanang anu, tetap dijaga alas istihya. Lalu kalau ada yang umpama sampean seneng atau si laki-laki kelihatannya kok seneng, ya sudah ditantang aja. Inna abi yad'uk. Liajiziyaka enggak usah diteruskan dulu, yad'uk dulu aja. Ya. Ini kan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, qalat inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Kalau ini konteksnya, Nabi Musa itu kan hebatnya kan begini. Mari berbuat ya katakanlah berjasa lah untuk si perempuan dua orang ini. Dia tidak kemudian laki-laki yang ngono gak kemudian mengambil kesempatan. Kamu kudu gelem rabi ambek aku lho ya. Aku wis ngewangi awakmu lho ya. Engko dhisik aja maksa. Ada strategi yang harus dijalankan. Tapi strategi itu halus, tapi Musa itu semua dipasrahkan kepada Allah. Karena tidak ada tendensi apapun. Makanya dia doanya kan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ternyata jawaban dari doa Musa itu, salah satu dari dua gadis ini datang tamsyi ala istihya lalu mengatakan inna abi yad'uk liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk apa ayahku mengundang panjenengan untuk memberikan balasan liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sebagai imbalan atas kebaikanmu sudah membantu memberi makan ternak kami ini. Ya. Akhirnya Nabi Musa ini kemudian ikut karena Nabi Musa tidak punya tujuan. Dia tidak menolak karena dia yakin skenario ini adalah skenario Allah. Tapi di beberapa tafsir itu kemudian dijelaskan ketika Nabi Musa ini berjalan di tengah padang pasir, perempuan dua orang ini kan jalannya di depan. Kemudian Nabi Musa bilang, kalian di belakang, saya yang berjalan di depan. Ini sebuah pengajaran bahwa kalau berjalan kelompok laki-laki dan perempuan, makanya laki-laki itu di depan. Sama dengan konsepnya ketika sholat jamaah, lanang ini ngarep. Kan begitu. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Nah ini, ketika Musa mendatangi ayahnya, yaitu Nabi Syuaib ini, kemudian dia cerita kepadanya kisah tentang mengenai dia ini. Nah, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Jadi ceritanya bagaimana dia kemudian terusir dari Mesir menuju ke Madian karena dikejar-kejar jadi itu. Dia takut. Apa jawab Nabi Syuaib? Qala la takhaf. Ya, jangan takut. Najauta minal qaumidz zalimin. Insyaallah engkau akan selamat dari orang-orang yang zalim. Nah, inilah kemudian di ayat berikutnya.
Laki-laki qalat ihdahuma. Berkatalah salah seorang di antara dua putrinya Nabi Syuaib tadi itu. Matur ke bapaknya, ya abati istajirhu. Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Karena ternaknya Nabi Syuaib itu kan banyak. Dan tidak ada anak laki-laki yang ikut membantunya. Maka putrinya tadi mengusulkan Nabi Musa itu jadikanlah dia bekerja di sini aja. Lalu si putrinya ini bilang, inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja bagi kita, ia adalah orang yang kuat dan al-amin, yaitu bisa dipercaya. Oke, sampai sini. Al-qawi dan al-amin ini kalau kita lihat di beberapa tafsir, lalu diangen-angen, al-qawi itu maknanya secara literal, secara bahasa itu maknanya kuat. Al-amin itu maknanya adalah dapat dipercaya. Artinya apa? Ternyata kalau kita kaitkan dengan dalam surah yang ketika Ifrit mengatakan wa inni alaihi laqawiyyun amin, maka orang itu dalam melaksanakan tugas minimal syaratnya itu ada dua ini. Ini kalau kita tarik dulu ya. Pertama al-qawi. Al-qawi itu apa? Kuat. Kuat itu lawannya lemah. Kuat itu bisa dalam berbagai hal. Orang itu kalau dalam konteksnya dia harus mengajarkan sesuatu, mengajar. Maka al-qawi itu dalam arti kompeten. Dia punya kompetensi di bidang keilmuannya yang digeluti. Karena kalau dia tidak kompeten, dia nyampaikan itu tidak pede, tidak qawi. Karena keilmuannya tidak ada. Kalau tidak qawi berarti dhaif. Kan begitu. Kalau kerja kasar, kerja kasar itu kuli bangunan atau tukang, maka al-qawi itu ya kompetensi dia di bidang bangunan itu. Badannya kuat, lalu dia bisa. Kalau orang bukan tukang bangunan kok kerja di bangunan, maka dalam konteks itu dia tidak qawi. Harus lihat konteksnya. Faham? Al-amin itu mampu mengemban amanah, bisa dipercaya. Uang bisa mengemban amanah, bisa dipercaya. Itu orang akan merasa tenang, merasa aman. Nah, dalam konteks ini ada dua pesan yang implisit, yang tersirat, yang dipesankan oleh si putrinya Nabi Syuaib ini. Secara zahir dia mengatakan inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Ini secara zahir. Tapi secara implisit kalau kita lihat, ini penilaian seorang perempuan terhadap laki-laki, bahwa yang dibutuhkan laki-laki itu sesungguhnya dua hal ini. Dia punya kompetensi, punya kecakapan, ya kan? Yang kedua bisa dipercaya. Kalau qawi saja punya kompetensi, punya kecakapan, tapi tidak al-amin, ini berbahaya. Apalagi menjadi sosok seorang suami. Sama mengidolakan seseorang yang gagah, pinter, ganteng, tapi tidak amin, tidak al-amin, nggak bisa dipercaya. Waduh, bahaya. Bisa dikhianati, kan begitu. Tapi al-amin saja bisa dipercaya, tapi tidak punya kompetensi, ya repot. Tidak punya kekuatan. Karena laki-laki itu harus ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini yang membimbing, yang nyopir, tetapi sopir itu tidak boleh arogan. Tetap harus mendengarkan masukan dari penumpang, harus melihat spion juga, kan begitu. Ini al-qawi. Makanya tidak heran ketika Ifrit itu dalam surah An-Naml itu dia meyakinkan Nabi Sulaiman itu dengan ungkapan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Katanya begitu. Nah ini di An-Naml ya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Ini pernah saya sampaikan kemarin ya. Jadi Nabi Sulaiman itu
duduk di singgasananya itu dari pagi sampai siang. Sehingga kalau Ifrit mengatakan qabla an taquma min maqamik, itu dia berarti butuh waktu setengah hari untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis itu. Nah, Ifrit meyakinkan dengan ungkapan wa inni alaihi laqawiyyun amin. Lah, laqawiyyun amin itu adalah orang yang bisa mengambil peluang, tetapi tetap kan tadi al-qawi kan saya artikan memang secara zahir maknanya kekuatan, tapi bisa punya makna kompetensi. Tapi ternyata lagi-lagi al-qawi al-amin ini harus didukung dengan ilmu, karena kalau orang itu punya ilmu maka dia bisa mengambil kesempatan lebih cepat. Buktinya apa? Di ayat berikutnya kita bisa ambil pelajaran nih. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah kemudian ya seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab. Dalam konteks Nabi Sulaiman, kitab sucinya yaitu Taurat. Berarti ilmun minal kitab, dia punya ilmu. Maka ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Ini kalau bisa kita ambil pelajaran. Maka nanti itu persaingan demikian ketat, al-qawi dan al-amin itu boleh jadi banyak karena ini syarat mutlak. Tapi yang bisa menerobos lebih cepat mengambil kesempatan orang-orang yang punya keilmuan lebih dibanding yang lain. Ini secara zahir, tapi kalau bicara nasib ya beda lagi. Itu tidak ada yang tahu kalau itu sudah hak prerogatif Allah. Kita kadang-kadang melihat orang arek koncoku lho, padahal biyen gak patek pinter, tapi saya kok dadi ngono. Itu sudah jatahnya itu, ya sudah, enggak usah iri. Kalau sudah masalah itu menyangkut hal lain, tapi kan kita bicara secara sunnatullah gitu loh. Ya apa caranya untuk ngambil kesempatan itu dengan ilmu. Nah, sekarang dua ayat ini itu pernah saya kaitkan dengan begini. Nah, kita lihat di awal di awal juz 13, Rek. Awal juz 13 itu ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu setelah dia keluar dari penjara, sebelum beliau jadi raja, itu kan setelah beliau ini Nabi Yusuf ini berhasil mentakwil mimpi sang raja itu, ada musim paceklik yang ada 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi yang kurus itu. Lalu ada ini maknanya takwilnya adalah begini-begini. Ternyata betul itu. Nah, Nabi Yusuf itu kemudian ditawari jabatan. Dia punya kompetensi. Raja itu sudah tahu kalau Yusuf itu punya kompetensi yang luar biasa. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Loh, lagi-lagi ada ada amin. Makin itu punya kedudukan yang kokoh. Amin. Jadi amin ini syarat mutlak, Rek. Wes lah, uang masih qawi, masih punya kompetensi, tapi kalau tidak amanah, orang tidak akan percaya sudah. Orang akan ragu. Saya tapi menugaskan dia seperti ini, saya tidak percaya saya. Akhirnya tidak jadi kan? Dan itu harus dimulai dari sejak dini, sejak awal. Karena hidup itu kan mesti saling berkait. Sama nek saiki ketika kuliah, uangnya blebes, nyilai duit, gak tahu disaur, umpama lo ya. Tapi nggak ada di sini, di tempat lain ada. Bukan masalah besar kecilnya, itu tergantung akadnya. Tuku lalapan, Mbak, nggak ada 2000-an, nggak ada, kurang 1000 sampean. Ono duit 1000, nyilai dhisik, nyilai 1000, meni maneh, nyilai sik 1000. Sampean mungkin nganggapnya 1000, alah mek 1000. Tapi sing sampean sili, sampean duit sampean sile iku mang lho, iku eling terus iku. Lho akate lho 1000 iku lho nyile. Maka nanti sekian tahun kalau itu ndak sampean sahur, orang akan mikir, sakjane arek ku pinter. Wah. Tapi utangnya akeh piro? 1000 lho kan ngono. Naudzubillah. Maka jangan pernah meremehkan terkait dengan amin. Itu dari hal kecil begitu. Nah, karena Nabi Yusuf itu sudah diberi janji oleh Al-Malik tadi itu, innakal yauma ladaina makinun amin, maka Yusuf itu sadar di situ bahwa dia ini memang amanah dan dia ini ahlinya
Ini di bidang terkait dengan urusan apa ya, bulog, lalu urusan perbendaharaan negara. Terus pokoknya urusan duit, urusan permakanan, urusan duit dan lain-lain. Maka Yusuf menyampaikan, qala ja'alni ala khazainil ard. Ya wis, jadikanlah aku ini sebagai khazainil ard. Ini bendahara negeri. Wa inni hafizun alim. Aku ini adalah hafiz, yaitu pandai menjaga sekaligus alim. Alim dalam konteks apa? Dalam konteks urusan administrasi. Jadi qawi dan amin itu mutlak. Nek dadi bendahara urusan duit itu harus ditambahi lagi. Al-qawi dan al-aminnya iya harus ditambahi dengan hafiz. Hafiz itu apa? Primpen. Catatannya rinci. Yang ngurusi duit dewe catatannya gak rinci, wes urusan gak karu-karuan. Ini repot kadang-kadang ngurusi yang lain, ngurusi duit orang lain. Uangnya organisasi. Jadi hafiz sekaligus alim. Alim itu apa? Ya dia punya pengetahuan terkait dengan perbendaharaan itu. Jadi ini melengkapi terhadap al-qawi dan al-amin. Maka dari sini ada satu pertanyaan yang boleh jadi muncul dalam diri kita. Kalau dilihat secara nas itu Nabi Yusuf itu meminta jabatan. Qala ja'alni ala khazainil ard. Bolehkah meminta jabatan itu? Maka ini jangan dilepaskan dari ayat sebelumnya. Jadi Nabi Yusuf itu bukan nyari jabatan yang kemudian menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri, enggak. Tapi yang mempunyai wewenang untuk memberi jabatan itu sudah memberi lampu hijau. Tinggal posisinya di mana saya ini. Itu kan orang bisa membaca dirinya. Sama kayak ketika pembukaan open recruitment Musaid ya. Jajaran Musaid diwawancara. Kenapa kok pengen jadi pengurus? Saya pengen khidmah, hatiki begini. Sampeyan kan milih, punya kecenderungan. Saya pengen di mudarosah wis. Aku lek munakosa gak patah iso mikir. Wah, umpama begitu. Aku senengane ngaji ya wis. Taruh di anaba ndak jalan. Kenapa? Ya karena bagiannya mudarosah. Ono jatahe dhewe-dhewe ngono iku. Anda bisa membaca diri Anda sendiri itu. Kalau di sini gimana? Tapi ada orang itu yang bisa ngayai beberapa hal juga ada. Yang penting ada peran gitu loh. Lah Nabi Yusuf ketika sudah dikatakan oleh sang raja tadi, ya, innakal yauma ladaina makinun amin. Lalu dia mengatakan, kalau gitu saya qala ja'alni ala khazainil ard sajalah. Yang enggak boleh itu nek golek jabatan, tapi tujuannya untuk memperkaya, apalagi nyari jabatannya itu sikut sana sikut sini agar dia ini tampil mendapatkan jabatan itu, ya enggak boleh. Jadi masalah. Atau yang boleh, kata sebagian ulama, umpama yang calon akan menjabat itu orang fasik. Sing bukannya pede dengan diri sendiri, tapi tak delok-delok iki koyoke lek dicekal iku bahaya, nanti akan begini. Sudahlah bismillah. Saya maju karena didorong banyak orang. Ya sudah maju. Itu ada yang begitu boleh. Nah, itu kembali lagi pada niat. Ya, kembali lagi pada niat dan bagaimana cara perolehannya. Itu terkait dengan jabatan. Jadi harus dipahami tadi Nabi Yusuf itu tidak ujuk-ujuk. Enggak ujuk-ujuk. Dan itu proses panjang. Kan begitu. Oke, saya kira itu tambahan kisah dari beberapa ayat al-barakat fil Qur'anil Karim. Mungkin bisa kita ambil ibrah, kita ambil hikmah dari kisah itu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Wonten? Ada? Mau tanya? Gini tuh ndak apa gini? Mantuk bimakna la. Jadi simbol baru, mantuk tapi bimakna la. Biasanya kalau godok ini kan ndak. Itu makna bimakna jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Sampai dhahaba jama'atun minal fuqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Zahaba berpendapat sapa jama'atun minal fuqaha'i, sekelompok para ahli fikih, wal qurra'i dan sekelompok qurra, wal mutakallimin dan orang-orang ahli ilmu kalam, mutakallimin, ila annal masahif al-uthmaniyata, maring bahwasanya mushaf-mushaf Utsmani iku mustamilatun, mencakup ala jami'il ahrufis sab'ati, ing atase semua al-ahruf as-sab'ah, ala jami'il ahrufis sab'ati, ing atase semua al-ahruf as-sab'ah. Wahtaju, mereka berargumen, mereka berhujjah, mereka berpegangan dengan hujjah. Satu, bi annahu la yajuzu lil ummati, bi annahu kelawan sak temene kelakuan iku la yajuzu, ora oleh, tidak boleh, lil ummati bagi umat, apa ihmalu syai'in, menganggurkan atau menganggurkan apa? Mengabaikan. Apa ihmalu syai'in, mengabaikan sesuatu, minal ahrufi, saking al ahruf as-sab'ah, minal ahrufi, saking al ahruf, likauniha krono anani ahruf, likauniha karena posisi ahruf iku munazzalatan, diturunkan, Qur'anan, sebagai Al-Qur'an. Artinya berarti ahruf itu kan sudah memenuhi syarat yang kemarin sudah kita bahas, itu mutawatirah, sanadnya wa muttasil, itu kan diturunkan sebagai Al-Qur'an. Jadi qiraat yang sudah dianggap sebagai ya Qur'an. Sehingga al-ahruf yang berbagai macam, yang beberapa variasi itu tidak boleh kemudian diabaikan. Tidak boleh diabaikan, apalagi dianggap bukan bagian dari Al-Quran. Tidak boleh. Yang kedua, nukilat. Nukilat dan nukil, disalin. Nukilat dipindah atau disalin ya. Apa al-masahiful uthmaniyatu, mushaf Utsmani, minas suhuf, dari suhuf, lembaran-lembaran, allati, yang jamaah mengumpulkan, ha ing allati, sapa Abu Bakrin wa Umaru, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ibnul Khattab. Wa qad kanat, lan temen-temen ono, waqad kanat, lan temen-temen ono apa as-suhuf iku mustamilatan, mencakup alal ahrufis sab'ati, ing atase al ahruf as-sab'ah. Jadi pada masa Abu Bakar dan Umar ini sudah ada mushaf suhuf itu yang dikumpulkan, yang lalu menjadi satu dokumen negara, dan itu mencakup al-ahruf as-sab'ah. Sekali lagi saya sampaikan, jadi urusan rosem dan mulai sebelum dibakukan oleh Utsman itu urusan rumahnya, ya. Belum berbicara terkait dengan urusan dobet, ya, yang melengkapi seperti harokat dan lain-lain itu. Amma Utsmanu, adapun utawi Utsman radhiyallahu anhu, fa arada, maka menginginkan sapa Utsman, fa arada, maka menginginkan sapa Utsman, fa arada, maka menginginkan sapa Utsman, istinqadzal Qur'ani, ing penyelamatan Al-Qur'an,
istinqadzal Qur'ani ing penyelamatan Al-Qur'an min fashwil lahni, dari tersebarnya kesalahan, dari tersebarnya lahan, fihi ing dalam Qur'an, fihi ing dalam Al-Qur'an. Fajama'a maka mengumpulkan sapa Utsman Fajama'a maka mengumpulkan sapa Utsman hum ing sahabat yang lain alal qiraati tsabitati, alal qiraati ing atase pira-pira qiraat. Jadi varian qiraat itu sahabat-sahabat qurra, para penghafal itu dikumpulkan oleh Utsman, ya. Lalu Utsman ini mengumpulkan para sahabat untuk membaca qiraat-qiraat yang memang tetap, yang sudah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat-sahabat yang terpercaya, yang memang termasuk golongan para qurra anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amara lan memerintahkan sapa Utsman, wa amara dan memerintahkan sapa Utsman hum ing mereka, ya sahabat termasuk umat, bitarki ma siwaha, dengan meninggalkan yang tidak ada atau selain yang qiraat tsabitah anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat itu dikumpulkan, dan termasuk umat itu dikumpulkan. Mereka disuruh atau diperintah Utsman membaca qiraat yang sudah distandarisasi sesuai daerahnya masing-masing. Lalu Utsman itu juga memerintahkan kepada para sahabat dan umat semuanya untuk meninggalkan yang tidak terstandarisasi. Artinya apa? Ketika Utsman tidak menstandarisasi, berarti dimungkinkan itu qiraatnya tidak tsabitah anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham? Bulat ya? Enggak. Jadi Utsman itu perintah begitu. Kenapa? Karena Utsman ini ingin menyelamatkan Al-Quran dari tersebarnya lahan. Kan banyak lahan. Makanya mushaf-mushaf yang tertulis selain mushaf Utsmani itu kemudian dimusnahkan oleh Utsman dengan tujuan menyelamatkan, bukan untuk tujuan melecehkan. Beda loh ya. Perbuatannya sama tapi niatnya beda, bisa dampaknya beda. Jadi Utsman itu menyelamatkan untuk kemurnian Al-Quran, agar Al-Quran ini tidak tercampur dengan lahan. Jadi qiraat yang dipakai itu yang qiraat yang ats-tsabitah. Makanya ketika beliau menulis satu salinan mushaf, umpama yang tersebar daerah Kufah, maka di Kufah itu dikirimlah qori pendamping namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu yang mendampingi, yang mengawal mushaf Rasm Utsmani yang dikirim ke Kufah. Maka bacaan itu yang diajarkan. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami itu tulisannya sama mushafnya, tapi qiraat yang diajarkan itu ternyata juga variannya banyak. Makanya ketika dari Abu Abdurrahman As-Sulami ke Imam Asim dengan ke Imam Hamzah ada qiraat yang berbeda, padahal gurunya sama. Makanya Rasulullah itu mengajarkan tidak hanya satu versi qiraat. Sahabat-sahabat yang qurra, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Utsman ibnu Affan, itu juga menguasai tidak hanya satu versi qiraat. Abu Abdurrahman As-Sulami menguasai tidak hanya satu versi qiraat. Karena Imam Hamzah itu juga ngambil qiraat dari As-Sulami. Tapi qiraatnya beda dengan Asim, padahal sama-sama Kufiyun, gitu loh. Paham? Asim itu juga mengajarkan qiraat, itu juga tidak satu versi. Makanya perawinya antara Syu'bah dengan Hafiz itu ada perbedaan walaupun tidak banyak, sedikit. Berarti Asim itu punya versi qiraat yang kemudian diriwayatkan oleh muridnya, itu ada perbedaan. Kan begitu. Tapi ya syaratnya tadi itu.
mutawatir dalam setiap tobakohnya, kan begitu. Dan itu sudah dilacak oleh Ibnu Mujahid. Dulu kan kita sudah pernah membahas itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Wa qad waddaha lan teman-teman menjelaskan, memberi penjelasan waddaha yuwaddihu. Sapa ad-Doktor Az-Zarqani, ini yang punya kitab Manahilul Irfan, namanya Abdul Azim Az-Zarqani. Beliau menjelaskan al-murada ing maksud min hadzal qaul, dari ungkapan ini biqaulihi, dengan dawuhnya atau dengan perkataan atau pernyataannya. Katanya Az-Zarqani begini, innal masahif al-uthmaniyata qad ishtamalat alal ahrufis sab'ati kulliha. Sesungguhnya mushaf Utsmani, makanya mushafnya dijamakkan menjadi masahif, karena salinan mushafnya tidak hanya satu versi. Ini yang kemarin ketika sowan ke Al-Mukarram Yai Ahsin saya tanyakan itu terkait dengan versi tulisan itu. Kalau dulu kan pernah saya sampaikan ya di forum ini ya, kalau tulisan seperti fatabayanu, fatathabbatu, tulisannya rosemnya sama. Maliki dengan Maliki rosemnya sama. As-Shalah dengan As-Shalah rosemnya sama. Yang beda itu ketika qiraatnya Imam Nafi', qiraatnya Imam Abu Ja'far. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum di juz 4 itu, qiraatnya Imam Nafi', Imam Madani itu sari'u, wawunya ndak ada. Maka salinan mushaf Utsmani yang dikirim ke Madinah, karena penduduk Madinah bacaannya itu, maka wawunya tidak ditulis, langsung sari'u. Tapi yang di Kufah wasari'u, kan begitu. Abu Amr sari'u, sama dengan Nafi' Basrah itu. Lalu yang saya tanyakan kemarin kan gini, bagaimana dulu ketika salinan mushaf itu baru satu yang menjadi dokumen negara ketika masanya Abu Bakar dan Umar, sebelum masa Utsman. Ternyata jawaban beliau, memang belum ada data yang menjelaskan itu, tetapi semangatnya yang penting ketika itu Abu Bakar dan Umar itu mengumpulkan suhuf, mengumpulkan mushaf itu menjadi dokumen negara untuk menyelamatkan dulu. Tapi tidak tahu itu, ya tidak tahu tulisannya apakah yang diakomodir itu sari'u apa wasari'u. Jawabannya wallahu a'lam. Ternyata nggak ketemu itu jawabannya. Jadi begitu. Beda dengan masa Utsman ini. Masa Utsman ini kan sudah banyak lahan, sehingga ya tadi itu diteliti oleh beliau, lalu di seputar daerahnya yaitu yang ditulis dengan rosem. Rosem itu menulis terkait dengan qiraat yang berkembang di daerah itu. Tapi itu pun setelah diseleksi, apakah qiraat itu betul-betul thabitah anir rasul atau tidak. Kalau tidak thabitah ya tidak dipakai, ditinggalkan gitu loh. Jadi Utsman jasanya luar biasa ini. Innal masahif al-uthmaniyata qad ishtamalat ala al-ahrufis sab'ati kulliha. Wes lanjutannya benar, wallahu a'lam bishawab. Saya sudah ada perlu ini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.